Oke, kita masuk ke series yang baru yang seperti saya katakan minggu lalu yang bernama apa? Game Plan. Katakan sama-sama Game Plan. Oke, Game Plan. Minggu ini kita memulai series yang bernama Game Plan. Oke. Dalam perjalanan series ini kita akan lihat bahwa Bapak punya rencana. Katakan sama-sama, Bapak punya rencana. Bapak punya rencana bukan cuma untuk kamu, tapi untuk saya juga. Oke? Dalam hidup Anda. Hidup kita dan jalan kita seperti suatu pertandingan, seperti suatu game, seperti suatu olahraga pertandingan. Bagian yang kita lakukan adalah mengerti dan menyadari bahwa bertanding sesuai dengan cara atau jalan yang seharusnya, bukan bagaimana enaknya kita bertanding atau dengan kata gaulnya suka-suka gue, oke? Dan merencanakannya dengan teratur dan baik. Jadi semua manusia bisa membuat rencana, betul? Tapi kalau tidak diselaraskan, tapi kalau tidak dibikin segaris atau dibikin alignment dengan rencana Bapa, maka bisa dan akan berakhir mengecewakan. Oke? Jadi hari ini kita bicara tentang aligning my wills. Kita punya kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi message hari ini adalah untuk semua orang yang tahu bahwa kadang ada sesuatu yang mengeluh jauh di dalam diri kita, jauh di dalam hidup kita, bahwa mungkin hidup kita atau jalan kita itu sebenarnya saat ini bukan hidup dan jalan yang harus kita lalui. Bukan hidup atau jalan yang Bapa tetapkan untuk dirimu. Oke? Jadi kita juga sadari bahwa aku tidak akan ada dalam alignment atau aku tidak ada dalam track yang tepat yang Tuhan mau kita jalankan. Oke? Jadi bagaimana Alkitab atau Bapa kita buat adjustment kalau misalnya kita di luar track? Bagaimana Bapa kita membuat adjustment dalam hidup kita sehingga membawa kita kembali ke jalan yang tepat, sehingga kita bisa mengambil sesuai dengan kehendak Bapa. Di banyak perikop Alkitab memakai analogi atau ilustrasi yang bernama apa? Pintu. Oke? Karena pintu menggambarkan kesempatan. Saya kemarin lagi ke Oamaru ketemu pintu ini. Jadi saya pakai foto ini. Kebetulan ada nona besarnya di situ. Jadi mari kita buka sama-sama di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Nanti kita kembali lagi foto ini. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saat ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Oke, mari kita renungkan baik-baik. Saat kita jauh dari alignment-nya Tuhan, saat kita tidak dalam track atau jalan yang tepat, di tempat yang kita harus berada, Bapak tidak pernah menutup kesempatan untuk kita kembali. Betul teman-teman? Kalau kita melakukan sesuatu yang off track atau yang tidak segaris atau di luar jalur yang ditetapkan, Bapak tidak akan menutup kesempatan untuk kita kembali. Benar teman-teman? Karena kalau ia sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kira-kira saat awal tahun 2000, keluarga kita menghadapi satu financial problem yang sangat besar. Jadi ceritanya papa saya membuat satu keputusan finansial yang sangat
kritis banget dan ujung-ujungnya dia ke salah satu partner bisnisnya kabur, dan kita partner papa saya dan dua ada dia punya partners harus menanggung hutang yang sangat besar. Tapi karena papa saya tidak berada di Jakarta, dia ada di Kalimantan, jadi yang menanggung teror boleh dibilang, jadi penagih hutang sampai datang ke rumah, sampai bawa tentara segala, yang harus menghadapi siapa? Mamaku. Yang harus menghadapinya adalah mamaku. Jadi suatu hidup yang sangat menyusahkan pada awal tahun 2000 itu, dan puji Tuhan saya lagi di New Zealand dan saya sudah selesai kuliah dan saya sudah bekerja, dan sehingga pendek cerita, karena saya sudah bekerja, saya bisa memberi solusi atau support kepada orang tua saya. Dan saya melihat bahwa dengan keputusan finansial yang salah besar pada saat sebelum ini semua terjadi, tapi Tuhan tetap memberi jalan keluar. Katakan sama-sama, Dia pasti memberi jalan keluar. Dia pasti memberi jalan keluar. Lalu apa yang saya bisa bilang bahwa memberi jalan keluar? Karena saat tahun akhir 98 ada gejolak ekonomi, exchange rate menjadi berapa? Saat itu $1 US? Saya ingatnya 10.000 ya, 15.000 kalau nggak salah. Pernah sampai 15.000 1 US dollar, dan New Zealand dollar saat itu sekitar setengahnya. Jadi saya masih ingat yang darinya cuma 1.000 berapa kalau nggak salah, 2.000-an something, loncat jadi 5.000-an $1. Nah, karena saya sudah kerja dan saya sudah mempunyai income yang tetap dan saya punya dolar New Zealand, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya bisa melihat bahwa dalam keluarga kita, walaupun dia mengambil satu keputusan yang salah, tapi tetap Tuhan membuka pintu kesempatan untuk kembali dan memberi jalan keluar. Jadi kalau seandainya saya bilang, seandainya salah satu dari kita mengatakan aku sudah terlalu jauh off track, terlalu jauh hidup dalam sesuatu yang tidak align dengan kehendak Tuhan, sesuatu yang membuat keputusan yang salah sehingga tidak bisa kembali, sehingga sukar untuk kembali. Saya mau katakan yes you can. Katakan sama, yes I can. Oke? Okay? Yes I can. You can. Kita semua pasti bisa find a way out dan found a way back. Karena kalau Ia sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan kalau Ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Jadi saat kita biarkan Bapa kita bekerja dalam hidup Anda dan saya, dan melewati pintu atau jalan kesukaran, Bapa bisa menutup pintunya. Amin. Bapa bisa menutup pintunya, dan saat kalau Bapa tutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Good news juga. Selain itu, Bapa kita tahu segala-galanya. Yes. Bapa kita tahu segala-galanya. Bapa tahu persis apa yang kita lakukan. Walaupun Bapa tahu apa yang kita lakukan mungkin tidak align sama Dia, tapi Bapa tidak berpaling, betul? Atau tidak sakit atau benci sama kita. Tapi Bapa Dia tetap mengasihi saya. Bapa tetap mengasihi Anda. Bapa tetap menginginimu. Bapa juga tetap mau kita ada menjadi bagian dalam hidupnya. Amin. Dan Dia katakan apa? Di Wahyu ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu segala pekerjaanmu, segala kesalahan yang kau buat. Aku tahu hal-hal yang jauh dari track, yang tidak lain yang kamu lakukan. Oke? Sadarkan bahwa perintah-perintah tersebut adalah untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita, betul? Perintah-perintah tersebut, setiap perintah-perintah ini adalah untuk kebaikan kita.
Benar? Jadi saya melihat kejauhan. Efesus 5 ayat 7 ayat 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Semua setuju ya tadi, kalau aku tahu segala pekerjaanmu, tidak ada yang luput, tidak ada yang terhindar dari matanya Tuhan. Dikatakan juga di Ibrani 4 ayat 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything, benar? Everything is uncovered and laid before the eyes of Him to whom we must give account. Tuhan memberi kesempatan untuk kita kembali dan on track dan alignment. Mari kita lihat ayat tadi, bahwa Tuhan tahu persis apa yang terjadi di bawah planet, di bawah kolong langit ini. Perhatikanlah dengan seksama. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 17, mari kita baca sama-sama. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Stop sini dulu. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Arti kata lain, kita dalam hidup pasti akan dihadapi dengan apa? Pilihan dan pilihan. Kita akan dihadapi dengan pintu after pintu, pintu demi pintu, persimpangan demi persimpangan, dan kita harus perhatikan seksama bagaimana kita mengambil pintu yang tepat untuk kita lewati. Jalan-jalan, perhatikan pintu-pintu atau jalan-jalan yang ada di depanmu dan be careful. Oke? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa? Understand the God's will sama kamu. Tapi the problemnya adalah sometimes some people, I do not know kehendaknya Bapa untuk aku itu apa. Betul? Halo? Masalahnya yang paling besar adalah I do not know apa the will of God to me. Karena kalau seandainya will of Denny, saya bisa kasih tahu. Kalau will of God, nggak ada yang bisa tahu. Oke? Sesungguhnya banyak dari kita tahu apa kehendaknya Tuhan, tapi cuma tidak mau melakukannya karena nggak fun doing it, karena nggak setuju sama Bapa, karena nggak setuju kalau seandainya ada hari Minggu dikatakan sesuatu dan itu nggak menyenangkan kita atau tidak mengenakan kita. Tapi since dari muda kita pasti juga sudah banyak tanya Tuhan, what is your purpose, what is your will dalam hidup kita. Mungkin kita mau nanya, belajar ini atau belajar itu Tuhan. Aku mau kerja ini atau kerja itu. Aku mau nikahi sama si Anu atau sama si ini. Mungkin yang satu good Christian dan good looking, tapi yang satu lebih banyak duit ya Tuhan. Nah, apa yang mana yang harus aku pilih? Oke? Sebenarnya sudah ada jawabannya di depan. Jadi Alkitab tetapkan bahwa kita mau hidup ini adalah hidup yang selaras, yang align. Kita harus tahu apa itu kehendak Tuhan. Dikatakan tadi ya. Semua setuju? Ini adalah pertanyaan pertama dan pertanyaan yang sering orang pertanyakan. Dalam prayer juga orang harapkan directions dari Tuhan untuk di dalam hidupnya. Jadi saat kita dihadapi dalam 2 atau 3 atau banyak persimpangan atau banyak pintu yang harus kita buka, saya yakin kehendak Tuhan itu bukan cuma satu garis yang tipis atau satu garis yang ditetapkan kamu harus melakukan ini. Kalau tidak gitu ya, kamu harus melakukan ini. Kalau tidak, pernah Anda baca dengan kita apakah ditetapkan kamu harus melakukan ini? Saya pernah cek
the God's will pada siapapun nggak ada exactly a fine line, exactly the word, exactly tepat yang untuk harus kita lakukan. Soalnya saya pikirkan begini, kalau seandainya, contohnya kita tentang menikah, seandainya Tuhan cuma siapin satu orang yang kita harus nikahi dalam satu dunia, oke? Kalau kamu tidak nikahin orang itu, totonya ada chain reaction, keturunan-keturunan selanjutnya berantakan, ribut segala macam. Kalau kamu tidak menikahi satu orang tersebut, apa mungkin? Nah, teman-teman, saya ada mau kutip salah satu hamba Tuhan yang bernama Chris Hodges. Dia membawa satu artikel tentang bahwa kehendak Tuhan adalah seperti ada dua line, seperti ada dua garis, oke? Ada dua boundary, ada dua limit, seperti pintu tadi. Masih ingat pintu tadi, teman-teman? Ada satu garis yang kita tidak boleh lewati, yang telah ditetapkan, yang telah diatur, dan ada satu garis lagi yang tidak boleh dilewati. Jadi ada satu area yang kita berjalan, dan di sana kita bisa melihat the perfect will of God dalam hidup kita. Oke? Jadi ada dua garis dalam kita berjalan. Tentu dong. Ada pernah suka trekking di sini? Halo? Ada suka trekking di sini? Ada yang pernah trekking di sini? Kalau Anda jalan di trek, apa treknya selebar satu lapangan bola, Anda jalan gitu? Hah? Halo? Treknya ada boundary, betul? Biasanya di sebelah kanan kirinya ada apa? Ada got gitu ya, ada selokan, betul? Ada selokan, ada satu garis. Kalau kita berjalan di sebelah sana, di luar garis tersebut, apa yang terjadi, teman-teman? Bisa jatuh, bisa apa lagi? Tersesat, tentu, yang pasti itu tersesat. Bisa kepleset, bisa jalan dengan lebih cepat atau lebih mudah, teman-teman? Lebih susah, betul? Jadi ada boundary yang kita harus lewat, yang harus kita hindari. Ada boundary di sebelah kanan dan ada boundary di sebelah kiri. Jadi juga seperti pintu. Pada saat kita melewati pintu, Anda melewati pintu yang di mana, teman-teman? Hah? Yang nggak ada lubangnya, gitu. Kalau apa yang terjadi? Hah? Ya nggak mungkin bisa lewat lah, yang pasti. Nggak mungkin Anda bisa melewati. Ada dua garis. Satu garis yang pertama. Yang pertama adalah, boleh tolong diklik? Kenapa nggak bisa diklik? Ya. Yang pertama, boundary yang pertama, written will of God. Di mana kita dapat written will of God, teman-teman? Apa yang Bapak sudah tulis di Alkitab, betul? Apa yang Bapak telah tulis di Alkitab, di firman-Nya, the word of God, yang menetapkan kita apa yang boundary kita tidak boleh lakukan. Beneran. Jadi seandainya ada yang bertanya, saya boleh selingkuh apa enggak? Ya tentu enggak, aku masih mikir dulu gitu ya. Halo, ntar ada yang bilang tergantung. Nah lo, oke. Tidak, apakah kita boleh mengambil barang yang bukan milikmu? Halo? Tidak. Jelaskan the written will of God. Ada boundary yang kita tidak bisa lewati, betul? Ada limit yang kita tidak boleh lewati. Seringkali pada saat kita membaca firman itu seperti apa, teman-teman? Seperti mirror, betul, bukan? Pada saat firman mengatakan tanam bicara tentang love, tentang kasih, langsung bukan? Kita melihat diri kita di firman tersebut. Apakah kita hidup sesuai dengan yang dikatakan di firman tersebut tentang kasih? Benar? Halo? Sehingga apa? Dan kita juga menyadari bahwa firman Tuhan adalah berguna untuk apa? Mengajar, untuk memperbaiki kesalahan,
dan untuk apa? Untuk rebuke, bahasa Indonesia apa tuh? Apa? Menyatakan kesalahan, ya betul ya? Menyatakan kesalahan dan juga untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada satu garis yang kita tidak bisa lewati. Nah, itu dia. Firman Tuhan nyatakan apa? Untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Jadi seandainya kita melewati garis tersebut, kita jelas bukan ada satu garis yang kita lewati karena apa? Ada kacanya, ada garisnya yang jelas, yaitu apa? Firman Tuhan. Oke? Jadi yang pertama, jadi sadarkah bahwa perintah-perintah tersebut untuk kepentingan kita. Yang kedua, garis yang satu, tentunya ada satu garis lagi di sebelah sisi yang lain. Benar? Sisi yang lain adalah sovereign will of God. Simple termnya adalah demikian. Apakah yang Tuhan sudah putuskan untuk kita lakukan? Satu hal yang kita harus selalu ingat adalah tujuan hidup dan fungsi hidup kita di dunia bukan untuk Bapa kita mengabulkan semua permintaanmu, betul? Halo? Tapi tujuan kita hidup adalah untuk selaraskan atau align kita punya hidup, plan-plannya Tuhan di dalam hidup kita, dan melayani Dia dengan segenap hati dan jalani hidupmu sesuai ya dengan punya tujuan. Benar teman-teman? Seringkali hidup kita itu bukan cuma tentang kita dong, oke? Kita punya plan dong, kita punya game pertandingan dong. Kayaknya cuma pertandingan kita doang, betul nggak? Bukan pertandingannya, bukan jalannya Tuhan. Tapi aku akan lakukan hanya yang aku enjoy atau yang aku mau lakukan. Dan pada saat aku buntu atau bermasalah, aku cries out atau aku berteriak sama Tuhan, bantu aku itu Heavenly Father, bantu aku, berkati aku. Padahal yang punya plan siapa ya? Halo? Yang punya plan siapa? Plannya Dia, betul? Jadi mau ketemu dan lihat kehendak Tuhan dalam hidupmu, taruh dirimu di dalam dua boundary tadi, di dalam dua garis tadi. Karena saat ini mungkin kita bisa dengar ada satu suara yang gentle, yang halus yang mengatakan, ayo anakku, kembali, ayo kembalilah, come back home. Inilah pintu yang telah kutetapkan, aku biarkan terbuka untukmu. Di sini di Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21 mengatakan apa? Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, apa? This is the way. Walk in it. Entah kamu belok ke kiri atau belok ke kanan, di telinga kita akan hear a voice behind us. Seperti yang kita tahu, Roh Kudus mengatakan, inilah jalan, walk in it. Okay. Saya mau tutup dengan 3 hal ini teman-teman. Tadi kita sudah melihat ayat-ayat tersebut, a perfect will of God. Ada 2 sisi yang kita tidak mau lewati, sisi satu dan sisi kanan. Jadi kita mau pulang dengan 3 simple question, tapi jawabannya ada 3 bukan powerful question, 3 simple question, tapi jawabannya pada saat Anda renungkan bisa menjadi sesuatu yang powerful. Tangkap teman-teman? Ada 3 simple question yang saya juga bawa dalam hidup saya setiap harinya untuk kita renungkan. Oke.
dalam segala hal apapun yang akan kita lakukan atau yang saat ini kita sedang lakukan. Nah, 3 simple question, ada 3 pertanyaan yang bisa membangun Anda dan saya. Yang pertama, apakah yang aku lakukan sekarang yang aku seharusnya tidak lakukan? Simple question nggak? Powerful question nggak? Saya rasa sih biasa aja. Tapi cukup membuat saya berpikir, apa yang saya lakukan sekarang yang aku seharusnya tidak lakukan? Apakah yang aku lakukan sekarang di luar batasan-batasan atau boundaries yang telah Tuhan tetapkan? Apakah kita saat ini lewati garis yang atau apa tadi, selokan tadi yang boleh dikatakan forbidden, oke? Sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, yang off track, sehingga banyak memberikan kepada kita distraction, gangguan-gangguan. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect. Do not conform to the pattern of this world. Okay? Disitulah kita akhirnya jalan keluar dari track, karena kita conform to this world. Betul? Apakah yang kita jalani saat ini conform to the pattern of this world? Saya kemarin lihat ada tentang tadi ada Colin ada bicara tentang LGBT. Ada juga, saya pernah baca juga ada valid news tentang LGBT, bahwa di UK lah atau di negara-negara di sekitar New Zealand lah mau masukin ini menjadi satu kurikulum atau mempunyai toilet yang spesial sehingga LGBT menjadi sesuatu yang normal, betul? Sesuatu yang normal. Dan tapi kita nggak mau seperti itu, betul? Saya di kantor juga minggu lalu lumayan kaget terbayar sama teman-teman kantor kalau saya jelas bilang bahwa saya adalah favor sama si Trump. Orang-orang di kantor saya sampai kaget. Hah? Trump? Are you sure gitu ya? Are you sure what's so good tentang dia? Lalu karena tahu kalau Trump sangat against LGBT. Oke. Halo? Trump sangat against LGBT. Lalu teman di kantor pada mentertawakan saya bilang, dia ngomong sama saya, bagaimana dengan perkataan dia tentang LGBT yang dia against banget, si Trump against banget sama LGBT? Saya bilang, that's according to the Bible, bukan? Halo? Benar nggak? Tapi buat orang-orang in the world, it's normal. Nangkap nggak teman-teman? Apa yang kita lakukan sekarang? Pertanyaan lagi. Apa yang kita lakukan sekarang yang aku seharusnya tidak lakukan? Saya nggak bilang, saya yakin di sini nggak ada yang gay atau apa di sini ya. Halo, nggak ada yang menyimpang dalam situ. Tapi saya nggak tahu, video ini di-recorded betul dan ini akan masuk ke YouTube. Siapapun yang nonton video ini, let's think, stop dan pause sebentar. Apa yang aku lakukan saat ini? Apakah yang harus aku lakukan? Yang pertanyaan. Lalu yang kedua, ada satu ayat Amsal 4 ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka.
tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katakan sama-sama, baca sama-sama. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Oke. Jangan kita madang terus ke depan. Jangan tempuh jalan yang rata. Tetap dalam segala jalanmu. Tetap, kalau Alkitab mengatakan demikian, is demikian. Betul? Enggak ada kompromi. Benar teman-teman? Yang pertama, apa yang aku lakukan yang aku seharusnya tidak lakukan. Yang kedua, apakah yang aku tidak lakukan sekarang? Jadi berarti kalau seandainya kita tidak, apa yang aku lakukan sekarang adalah sesuatu yang tidak aku lakukan dan kita pas di bagian itu, berarti kita basically berjalan di antara dua garis tadi, betul teman-teman? Tapi kalau kita udah berjalan aman saja gitu ya, berjalan sesuai di dalam zone tersebut, di antara dua garis tersebut kita berjalan, dan kita hanya dibilang, kata orang katakan apa, autopilot, oke? Dia cuman berjalan aja, tapi ada sesuatu yang harus dia lakukan, tapi dia tidak lakukan, betul? Apakah itu sesuatu juga bakal menemukan your perfect will atau your purpose to go from God for you? Enggak juga. Jadi walaupun kita sadar sudah benar di poin pertama, pertanyaannya adalah apakah engkau mau? Apa yang engkau mau aku lakukan? Apa yang engkau mau aku lakukan? Itu pertanyaan buat pribadi kita masing-masing, termasuk saya. Di Alkitab masih ingat kita punya doa yang sangat common yang Bapak kita ajarkan. Apa? Bapa kami. Dikatakan apa? Apa? Agak susah hari ini mencetnya. Tolong dibantuin pencet boleh? Di Matius 6 ayat 10. Di Lukas 11 juga sama, tapi Lukas 11 tidak menyatakan hal demikian. Bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dikatakan kehendak kita. Munya siapa? Munya Bapa, betul. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendaknya Tuhan. Saya mau katakan, dalam doa kita berdoa adalah bukan kesempatan untuk kita report atau send your wish list, betul? Halo? Pada saat kita berdoa, kita bukannya berarti kita send atau kirim, kita punya request list. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini, Tuhan harus comply dengan keperluanku, Tuhan harus memberikan keperluanku, permintaanku. Tapi kesempatan untuk review hidup kita, untuk di-adjust to His perfectly, enggak. Benar teman-teman? Itu makanya Yesus juga berdoa di taman, dikatakan apa? Waktu di taman Getsemani, dikatakan kalau memungkinkan biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Benar? Biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendak Bapa. Bagaimana kita bisa mengatakan hal demikian, teman-teman? Kita udah berjalan, kita menyadari bahwa perjalanan kita is not for our benefit, for His plan. Nangkep sobat? Ada satu ayat yang saya ketemu lagi yang luar biasa. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Dikatakan apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Katakan sama-sama, berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, pada saat kita berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut apa? Keinginan siapa? Keinginan manusia, tapi menurut siapa? Kehendak Allah. Mantap nggak teman-teman? Sungguh saat baca ini membuat kita lebih selaras rasanya dengan alignment-nya dia. Benar nggak? Kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya
Yang terakhir, poin yang paling favorit, oke? Kenapa kita nggak lakukan hari ini? Halo? Kenapa kita lakukan hari ini? Benar? Mungkin tadi saya hanya ingatkan hal-hal yang baru, oke? Tapi saya yakin saat ini ada suara-suara tertentu yang mungkin ada di belakang kuping kita saat ini. Kalau kita selama ini mungkin berjalan dengan langkah yang kurang tepat, yang kita tahu jelas-jelas bahwa ini adalah salah, tapi kita tetap lakukan juga karena apa? Karena untung, karena nyaman, karena enak, karena nggak merugikan keluarga saya, nggak merugikan orang, tapi Tuhan punya rugi, it's okay lah. Okay? Kita mau dari tadi mungkin bukan cuma dari tadi pada kita membaca firman ini, tapi mungkin sejak lama sudah sesuatu suara yang membisikkan kita sehari-hari. Tapi sadar teman-teman bahwa saat suara atau voices tadi membisikkan di kuping kita saat ini, atau sudah membisikkan kepada kita saat yang lama, Bapak mungkin akan biarkan kita tetap melakukan apa yang kita biasa lakukan, oke? Karena Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Tapi ada satu cerita di 1 Korintus teman-teman, 1 Korintus 5, Anda bisa baca tentang, ada cerita tentang satu orang yang nggak punya moral. Pernah dengar? Orang yang nggak punya moral dan dia melakukan apa? Di Alkitab mengatakan sexual immorality dengan istri bapaknya, yaitu siapa? Dengan mothersnya, dengan mamanya sendiri. Dikatakan orang yang tidak percaya aja, dikatakan Gentiles, tidak melakukan hal tersebut. Tapi orang immoral ini melakukan sexual immorality dengan his father's wife. Betul? Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 5. Paulus mengatakan apa? Lalu Paulus mengatakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke? Jadi Tuhan membiarkan kita berjalan dalam hal yang demikian, tapi kita akan menghadapi konsekuensinya. Jadi biarkan hidup dia seperti itu dan lihat apa akhirnya. Iblis mau give you rubbish, betul? Apa? Betul? Dan saya yakin Anda tidak mau cobain. Saya mau undang teman-teman Praise and Worship untuk maju ke depan. Bisa akan hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak dikatakan selaras tadi dibiarkan sama Tuhan, akan tetapi ada hal-hal yang konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan saya mau yakin bahwa Anda tidak mau melakukannya, Anda tidak mau menghadapinya, betul? Halo? Jadi kembali pertanyaan tadi yang ketiga, kenapa nggak kita lakukan saat ini? Kenapa nggak tidak kita lakukan sekarang? Kenapa nggak kita respon sekarang? Terakhir, ayat yang terakhir, 2 Korintus 6 ayat 2. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, kata sama Tuhan, now is the time. Now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan apa yang kita baca pada hari ini. Sesuatu yang mungkin tidak asing lagi buat kita. Tapi coba
Coba pada teman-teman, saya ajak teman-teman at least pick up beberapa points yang mungkin selama ini kita take it for granted. Mungkin ada hal-hal yang kita agak kompromi dalam hidup. Ada banyak hal-hal perintah yang Tuhan sampaikan buat kita melalui Alkitab, the written will of God. Sebenarnya begitu banyak tentang giving, tentang keuangan, tentang waktumu, tentang love, tentang perkataan kita dengan lidah kita. Sekarang saya mau ajak teman-teman, mari kita renungkan, apakah kita ada cross the boundary dan kita berjalan tidak pada alignment yang telah Tuhan tetapkan, yang tertulis. Dan juga apakah ada hal-hal yang kita begitu push kehendak kita, kehendak manusia, sehingga the big picture atau the big master plan atau the big purpose atau the big function yang sebenarnya Tuhan selipkan atau taruh dari awal pada saat Dia menenun kita, Dia menaruh pada saat kita masih dalam bentuk yang sangat kecil, Dia sudah menaruh mata Dia pada kita, sehingga kita mengabaikannya, sehingga hidup kita nggak hidup yang align. Mari saya ajak teman-teman untuk merenungkan 3 hal tadi yang kita akan simple question. Apakah yang saya lakukan hari ini adalah sesuatu hal yang harus saya lakukan? Atau setelah kita menjawab pertanyaan tadi, ada pertanyaan kedua, apakah yang saya tidak lakukan hari ini adalah hal yang harus saya lakukan? Dan yang terakhir, kalau kita hanya mendengar tapi kita tidak action dan kita tidak meresponi, semuanya akan sia-sia. Mari dengan bantuan Roh Kudus, mari kita bawa hidup kita, hidup yang selaras, hidup yang segaris, hidup yang align dengan perfect will of God. Yang mengatasi